Nah, untuk yang mau bekerja di Singapura, ada ya yang buat teman saya yang masih ada di Indonesia itu bertanya kepada saya, Kak, apakah kalau kerja ke Singapura itu harus bisa berbahasa Inggris? Nah, di sini saya akan menjawabnya ya. Tentu harus bisa berbahasa Inggris ya, walaupun sedikit. Karena apa? Karena di Singapura itu bahasa yang dipakai sehari-hari itu adalah bahasa Inggris. Seumpamanya kalau kita disuruh majikan ke pasar, ke supermarket, ataupun kemanapun ya kita keluar dari rumah. Nah, di Singapura itu karena nggak semua orang itu bisa berbahasa Melayu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, walaupun sedikit, itu buat pembekalan saja nggak apa-apa ya, untuk menyesuaikan bahasanya seterusnya agar bisa lebih lancar kayak gitu ya. Itu nanti bisa mengikuti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman saya semuanya itu jangan merasa takut ya, karena dulu pun saya juga nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Waktu saya awal pertama kali datang ke Singapura itu saya nggak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Saya itu berawal dari nol ya, walaupun saya lulusan SEMEA, tapi di sini saya cuma SEMEA-nya itu SEMEA, nggak, bahasa Inggrisnya itu nggak beneran kayak gitu. Jadi saya itu maksudnya bahasa Inggrisnya ya tahu sendiri ya teman-teman, bahasa Inggrisnya orang dulu tuh kayak gimana kayak gitu ya. Ya saya di sini ngomongnya jujur aja, terus terang saja. Dan yang penting kalau kerja ke luar negeri itu yang penting ada niat ya, niat mau bekerja itu saja Kak. Kalau soal bahasa itu bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti ya. Yang penting itu buat teman-teman saya yang mau kerja ke luar negeri itu yang penting punya niat untuk bekerja. Asal ada niat kerja, asal bisa bekerja. Nah, soal bahasa itu di nomor 2 kan ya, bukannya nggak dipentingkan, juga dipentingkan, tapi juga nanti bisa mengikuti secara pelan-pelan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut. Buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, jangan merasa takut, waduh saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana nanti kalau saya sudah sampai Singapura nggak bisa komunikasi dengan keluarga majikan kayak gitu. Nanti insya Allah majikan bisa ini ya teman-teman, bisa bisa ngerti ya, nggak apa-apa ini orang Indonesia, nggak apa-apa nggak bisa bahasa Inggris, nanti pelan-pelan nanti juga bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau jobnya itu ngomong anak ya, jobnya itu menjaga anak, itu lebih cepat lagi teman-teman. Karena apa? Kalau kita jobnya menjaga anak, anaknya itu super cerewet seperti momongan saya sendiri, wah itu cepet banget. Jadi cepet nyambung ke kita kayak gitu ya. Kalau kita jobnya menjaga lansia, di situ nanti kita kebanyakan malah ngomongnya pakai bahasa Mandarin, kadang bahasa Hokkien kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini nggak semua orang tua itu bisa bahasa Inggris. Kadang orang-orang yang tua itu pakainya bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien kayak gitu. Tapi ada juga sebagian yang bisa berbahasa Melayu ya teman-teman. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah takut. Yang penting nanti kalau teman-teman udah sampai di Singapura, seumpama ada sesuatu yang mungkin ya nggak paham kayak gitu, bisa ditanyakan maksudnya ini apa, maksudnya seumpama bosnya nyuruh lap-lap kayak gitu, bahasa Inggrisnya apa kayak gitu kan nggak ngerti. Nah nanti itu bisa pakai gerakan tangan ya, kayak ini pakai, dulu pun saya juga kayak gitu. Dulu waktu majikan saya nyuruh saya dan saya itu nggak paham, itu majikan saya diambilkan barang, nah ini dikayakin gini, oh kayak gini, terus itu namanya apa. Jadi kita itu pakai bahasa
ini kayak orang bisu kayak gitu, pakainya bahasa gerakan tangan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kenapa sih di Singapura itu bahasa Inggris selalu diutamakan? Karena apa teman-teman? Ya, karena di Singapura itu adalah negaranya orang luar, oke? Bukan negara seperti Indonesia. Indonesia kan bahasanya bahasa Indonesia, jadi kita bisa tahu ya. Tapi kalau di luar negeri kita udah campur dengan orang banyak di sini. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Filipina, Myanmar, ada orang Thailand, ada orang banyak di sini dari berbagai bangsa ya, hidup di Singapura kayak gitu, karena mereka juga bekerja di Singapura. Mereka juga bertempat tinggal di Singapura kayak gitu. Jadi untuk yang mau bekerja ke Singapura itu memang dituntut harus bisa berbahasa Inggris ya, walaupun sedikit, yang penting paham, yang penting ngerti. Jangan sampai sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, wah ya nanti rugi masa udah belajar di PT lama kayak gitu, masa nggak ini bahasa Inggrisnya nggak mudeng kan, nggak mungkin toh teman-teman. Jadi ya harus belajarnya yang rajin ya. Terus karena kalau kita nanti sudah datang di rumah majikan dan majikan nyuruh kita dan kita nggak paham, ya mau gimana, majikan kan jadinya akhirnya ada juga yang ketawa, ada juga nanti yang ini ya kecewa ya Allah, ini pembantuku disuruh ini ngerjain ini, umpamanya disuruh ngambilin sendok kok aku diambilin garpu kayak gitu. Jadi teman-teman harus belajar bahasa Inggris mulai dari hal-hal alat-alat dapur yang penting ya, mulai dari pisau, sendok, apa piring itu, mangkok apa itu harus dihafalkan semua ya, harus dihafalkan semua kayak gitu. Karena itu adalah bekal kalian nanti kalau sudah sampai di Singapura. Kalau sampai di Singapura terus kalian nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, terus kalian disuruh belanja ke pasar beli sayuran, terus gimana bisa ngomong sama penjualnya kalau nggak bisa bahasa Inggris? Terus nanti sampai ke pasar pun bingung, ditanya orang nggak bisa menjawab. Nah nanti kan yo repot sendiri toh teman-teman. Nah kayak gitu. Jadi buat teman-teman saya semuanya yang ada di Indonesia, memang betul sekali bahasa Inggris itu memang diutamakan, memang sangatlah penting ya, sangat penting untuk bekal kalian buat bekerja di Singapura ya kayak gitu. Terus buat teman-teman semuanya yang tanya-tanya kepada saya, Mbak, gimana sih kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, terus saya mau mengambil saja majikan orang Melayu kayak gitu? Ya nggak apa-apa, terserah, monggo ya kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, saya nggak suka orang sama, maksud saya itu saya memang dari dulu itu ya teman-teman, saya memilih bekerja dengan majikan Cina kayak gitu, itu dari awal, dari dulu. Terus majikan saya yang nomor 2 itu juga Cina. Terus yang ini majikan terakhir, ini majikan saya ini orang India kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting satu, apapun majikannya, yang penting dapat majikan yang baik ya, nggak cerewet, nggak banyak komplain, terus nggak banyak kerjaan kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak usah memilih-milih ya, yang penting itu niat bekerja, terus jujur. Kalau sudah sampai di rumah majikan itu yang penting sedikit ada, misalkan kalian butuh apapun itu harus ngomong sama majikan ya, ibaratnya blak-blakan kayak gitu, itu majikan malah seneng teman-teman. Jangan diem-diem, nanti dikira wah ini anak nggak beres, ini pembantu saya ini orangnya nggak beres ini. Nah nanti dari situ majikan sudah merasa tidak percaya lagi dengan kita kayak gitu teman-teman ya. Jadi
biasakan dari hal yang sepele itu, biasakan selalu minta izin sama majikan, selalu ngomong dengan majikan ya teman-teman, agar majikan itu seneng sama kita, agar majikan itu percaya sama kita, agar majikan itu luluh sama kita, welas asih sama kita, kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sendiri teman-teman, saya sendiri bekerja di majikan yang terakhir ini, apapun saya itu ngomong sama majikan, saya mau mandi saya izin sama majikan, saya mau ke toilet itu saya izin sama majikan, saya mau keluar ke pasar itu izin sama majikan, kayak gitu. Karena kalau nggak izin, nanti majikan mikirnya, wah pembantu saya makin lama kok makin seenaknya sendiri, kayak gitu. Jadi kita harus, inilah ya teman-teman, bisa menempatkan diri kita sendiri ya. Kita harus apa ya, ibaratnya menghargai majikan ya, karena majikan itu adalah orang yang mempekerjakan kita, orang yang ngasih gaji ke kita, dan kita itu bekerja dengan majikan ya. Kalau bisa kita harus benar-benar respect sama majikan, kita harus menghargai ya teman-teman ya, agar kita juga dihargai sama majikan, kayak gitu teman-teman. Terus seumpama ya majikan itu nyuruh kita dan kita itu nggak dengar ya teman-teman, seumpama kita nggak dengar, terus kita itu jangan kayak gini ya, lah tadi nggak dengar, kayak gitu. Jangan membentak ya teman-teman, majikan itu nggak suka dibentak, bilang aja maaf tadi saya nggak dengar, kayak gitu. Soalnya ini adalah yang saya alami sendiri, majikan saya itu orangnya nggak suka dikasar teman-teman, majikan saya itu orangnya nggak suka dikasar. Dan kalau dia itu manggil kayak gitu ya, kita harus datang ke majikan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, ibaratnya kita itu apa ya, manggon nangisor, kayak gitu ya teman-teman. Ibaratkan ya, kita itu ngawulo nangisor manggone, ya sing sabar ya teman-teman. Anjane golek duit iki ora gampang, kayak gitu teman-teman. Cari uang itu nggak mudah, cari uang itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Jadi ingat sama tujuan awal kita mau kerja ke luar negeri. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang sukses, kalau kita ingin meringankan beban orang tua ataupun beban keluarga. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah sampai di luar negeri itu ya harus siap segala-galanya ya, harus siap mental, pokoknya harus siap semuanya ya. Jangan sampai kalau udah sampai di luar negeri terus minta pulang, nggak kerasan, nggak betah minta pulang, nanti itu malah rugi sendiri loh. Kenapa saya bilang bisa rugi sendiri? Nah iya, potongan gaji belum selesai sudah minta pulang ke Indonesia, dah otomatis kita harus menanggung uang di PT juga toh. Dan Januari ini ya teman-teman, katanya masih ada potongan gaji ya, kayak gitu. Masih ada potongan gaji, katanya masih dapat potongan gaji 7 bulan, ada yang kena 6 bulan. Nah kayak gitu. Terus kalau nggak kerasan, kalau sampai nggak betah kerja ke luar negeri, otomatis kita harus membayar ganti rugi sama PT Indonesia toh. Nah coba siapa yang rugi? Ya kan kita sendiri ya, kayak gitu. Dan pesan saya ini adalah pesan yang sangat penting ya buat calon pahlawan devisa ya. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa, pokoknya jangan lupa berdoa, selalu meminta kepada Allah semoga dilancarkan segala urusan, semoga menjadi orang yang sukses, semoga pulang ke Indonesia membawa keberhasilan ya teman-teman. Dan kalau bisa ya semoga saja bisa nambah kontrak lagi, kayak gitu. Semoga ya, saya doakan semoga dapat majikan yang baik, majikan yang sabar,
ya, nanti bisa pulang ke Indonesia membawa uang yang banyak ya, kayak gitu, agar nggak bolak-balik ke luar negeri lagi kayak gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-temanku semuanya, pokoknya tetap semangat. Salam manis, salam kompak, salam semangat dari saya ya teman-teman. Saya akhiri vlog video dari saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.